Hi, welcome back to I Will Spill the Tea. So but you make it one day. Better some respect. Respect. Kita kedatangan tamu yang Sangat spesial sekali. Dia adalah Gusti Ega. Halo. Kita mengundang lagi Ega. Ega ini adalah sahabat aku, tapi juga dia sekarang menjadi pelaku di politik. Dia juga mulai terjun sekarang ke dunia yang berbeda. Sama Ya, dunia yang sama tapi yang lebih lagi nih sekarang ya, naik tingkat lagi. Waktu terakhir kita ngundang dia pas lagi sama Elina. Ini ngomonginnya tentang cinta-cintaan dan kehidupan yang Percintaan dan liburan. Iya, liburan. Tapi kali ini Santai. berbeda dong tentunya Beda. dong. Kalau kemarin tentang percintaan, keakraban bersama Elina gitu kan. Kalau sekarang kayaknya berbeda. Oh Iya, betul. Udah pakai baju begini ngerti kan? Jadi mau ngomonginnya apa nih? Aku kalau misalkan Bapak Ego udah pakai baju batik, aku langsung kayak gini loh duduknya tuh. Oh gitu. Ya kan? Tuh, biasanya kayak gini tuh ya. Kalau udah kayak gini, gitu Pak. Oke. Waduh. Diminum dulu kali ya biar Oh, iya, lebih hangat boleh. lagi. Tali silaturahmi kita gitu kan. Gak, jadi kayak sekarang tuh kamu lagi sibuk apa gak belakangan ini? Kan sekarang semenjak kamu terjun ke politik ya, kamu makin sibuk banget. Kita udah sampai jarang banget jalan bareng. Iya, udah nggak pernah liburan ya malah ya. Iya. Jadi sekarang tuh lagi sibuk turun ke dapil. Jadi sekarang ini kan gue sedang mencalonkan diri, Will. Jadi calon anggota DPR RI, dapil Jakarta Selatan, Pusat dan Luar Negeri. Jadi kalau bisa dilihat dapil saya nih, dapil aku tuh sampai luar negeri gitu. Jadi sekarang sih lebih aktivitas sehari-hari, tetap bisnis masih, tapi tetap turun ke masyarakat, menyapa masyarakat gitu ya. Iya sih, aku ngeliat IG-nya dia udah dapil hampir tiap hari loh. Sebenarnya aku penasaran deh kalau yang kayak orang-orang yang pergi ke dapil tuh sebenarnya apa aja sih yang dilakuin sama kalian di sana? Ya, benernya setiap calon anggota DPR RI atau udah anggota DPR RI, setiap datang ke mana, setiap datang ke masyarakatnya itu beda-beda ya. Kalau aku karena sekarang masih menjadi calon anggota DPR RI, aku tuh lebih menyapa mereka dan mencatat apa masalah-masalah atau problematika yang mereka hadapin. Oh. Nah, sejauh ini nih, aku turun udah di 68 titik per hari ini. Tadi sebelum kesini nih aku sudah datang dari titik ke-68. Nah, di titik ke-68 itu nantinya kita akan terus berkembang sampai target aku tuh 2.000 sampai 3.000 titik. Gak, satu titik tuh berapa orang ya? Satu titik itu 100 sampai 200 orang. Satu titik. Gila, Gitu. berarti anggaplah 600 orang tuh kalian catetin satu-satu tuh. Apa aja keluhan-keluhannya? Nah, yang agak menarik itu bukan kita catetin keluhannya karena aku nih masih muda, aku nih melakukan terobosan baru, yaitu terobosan barunya aku menciptakan sebuah aplikasi. Nah, di dalam aplikasi ini ada 5 fitur unggulan, salah satunya itu mencatat apa-apa saja yang mereka butuhkan, ditambah lagi kita coba rumuskan. Sebagai contoh, ada di suatu kejadian, ibu-ibu itu seharusnya mendapatkan kartu BPJS. Tapi karena ibu-ibu ini udah tua, ibu-ibu ini tidak ngerti gimana caranya ngisi-ngisi formulir segala macem. Apa yang kita lakukan, tim relawan aku namanya Sahabat Mas Ega, itu datang ke depan rumahnya si beliau ibu-ibu itu, kita ketok, kita bantu mereka untuk menuliskan data dirinya segala macam dan kita sampaikan ke dinas terkait. Nah, sekarang ibu-ibu itu sudah mendapatkan BPJS-nya gitu. Nah, bisa dilihat ada Apa nih? Gerakan. Gusti Ega gerakan sejuta milenial dan generasi Z untuk masa depan bangsa, kawal pemilu dan demokrasi kita. Apa ini, Ga? Nah. Apa sih gerakan sejuta milenial? Kalau ini berbeda dengan yang tadi aku ceritain, tapi intinya Ini tapi bagian dari program-program yang kamu lagi lakukan sekarang. yes, salah satunya jadi aku memiliki 2 agenda besar. Yang pertama kan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, itu turun ke masyarakat. Bisa bayangkan, Will, di pemilu 2024 ini, pemilih muda atau milenial generasi Z itu partisipasinya mencapai 52%. Nah, Dari seluruh penduduk Indonesia? yes. Wah, banyak Jadi banget dong. Jadi nanti pemilih kita itu 52% anak muda, generasi Z dan generasi milenial. Tetapi kan kita tahu, anak muda ini banyak banget yang apatis atau tidak peduli terhadap politik. Iya, atau Termasuk- golput lah ya. Iya. Aduh, udah gak mau milih deh. Iyalah, daripada ini mendingan malamnya main game apa ini segala macam. Nah, di gerakan 1 juta milenial ini, aku bersama teman-teman milenial lainnya itu mengedukasi mereka, milenial dan Gen Z untuk melakukan ngasih tahu kalau pemilu itu penting. Karena kenapa? Semua kebijakan-kebijakan yang ada di kita berhubungan sekarang ini semuanya itu ya nanti perumusnya itu ya di calon presiden dan wakil presiden kita nanti, sama caleg-calegnya gitu.
gitu. Tapi ini menarik loh, kan tadi Ega cerita kalau ini kemungkinan 52% anak muda semua nih yang akan milih. Tapi kali ini kamu juga gak sebagai anak muda mencalonkan diri kamu di usia kamu juga yang maksud aku terbilang muda loh Yes, di politik. milenial dan Apa sih yang bikin kamu kepikiran buat udah deh saya coba aja mencalonkan diri padahal kamu Ya. punya saingan nih orang-orang yang Ya. udah dewasa semua Oke. loh. Jadi kalau dibilang kenapa aku ingin terjun ke politik, pertama ada background ceritanya, agak bercerita sedikit nih, agak panjang. Iya. Nggak apa-apa, Jadi, nggak apa-apa. jadi yang pertama itu aku ingin bermanfaat oleh orang banyak. Aku ingin bermanfaat bisa menyebarkan kebaikan kepada orang banyak. Nah pertama itu aku menyebarkan manfaat atau kebaikan aku ini pertama sama seluruh member di perusahaan-perusahaan yang aku punya. Nah, ketika aku lihat senyuman mereka nih, aku berpikir, wah kayaknya kalau kebaikan-kebaikan ini kita teruskan, kita ini segala macam mensejahterakan banyak masyarakat, itu akan menjadi ide bagus. Nah, setelah dari itu, aku mikir, nah cara kita mengabdi dan membantu masyarakat gimana? Ya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI atau menjadi caleg ini. Iya sih. Nah, menjadi caleg ini, aku melihat banyak masyarakat agak apatis terhadap caleg-caleg lain atau calon-calon lain karena merasa caleg-caleg lain itu tidak mendapatkan manfaat atau masyarakatnya tidak mendapatkan manfaat. Tetapi di 68 titik aku turun ini, aku kalau turun itu aku selalu membawa aksi nyata. Apa aksi nyatanya? Di program aku yang tadi di Sahabat Mas Ega, kalau nanti kita bisa singgung, di Sahabat Mas Ega itu ada ada fitur yang namanya pasar rakyat. Jadi pasar rakyat ini di 68 titik aku turun ini pasti masyarakat mengeluhkan tingginya harga sembako. Ibu-ibu tuh kayak, "Mas, saya nih Lagi pada naik nih iya, harganya. aku tuh mau beli telur harganya naik terus. Cari kerja susah gimana. Nah, di sini aku belum menjadi anggota DPR RI, tapi aku mau melakukan aksi nyata. Aksi nyatanya apa? Di pasar rakyat itu tim Sahabat Mas Ega kita rutin melakukan bazar-bazar keliling kecamatan-kecamatan yang di dapil aku. Kita menjual sembako harganya 50% dari harga yang ada di pasaran. Jadi sebagai contoh harga telur itu 15.000, harga telur 30.000 kita jual 15.000. Harga minyak 14.000 kita jual 7.000. Kenapa aku lakukan itu? Karena aku ingin beramal dan ingin membuat masyarakat tersenyum dengan cara menjual sembako 50% dari harga. Jadi walaupun belum menjadi anggota DPR RI, tapi insya Allah masyarakat sekarang udah merasakan kebaikan-kebaikan yang aku lakukan kepada mereka. Gitu. Berarti Ega nih ya generasi muda yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi loh. Yes. Karena jarang banget anak-anak muda masih memikirin ibu-ibu di luar sana bisa belanja nggak ya ke pasar. Kan di mana lagi anak muda mikir ke sana? Pasti mikirnya kalau nggak kesehatan mental, pacaran, Iya. pendidikan, ya maksudnya hal-hal yang umum pada umumnya cuma itu aja kan. Iya. Tapi ini kamu bergerak di luar jalur. Iya. Dan saingan kamu juga banyak banget loh, Ga. Yes, Dari tokoh betul. masyarakat terkenal yang udah juga lebih duluan terjun Betul. sampai public figure ada. Betul. Minder nggak? Jadi kalau pertanyaannya itu di dapil aku nih DKI 2. DKI 2 itu dibilang dapil neraka. Jadi Kenapa emangnya? Iya. Kalau di searching itu dapil DPR RI DKI 2 itu pasti keluarnya dapil neraka. Kenapa dapil neraka? Karena banyak ex-menteri, menteri, pejabat-pejabat lainnya, artis-artis papan atas segala macam itu turun di DKI 2. Nah, kenapa aku memutuskan di DKI 2? Banyak teman-teman aku yang udah lebih dulu senior-senior aku di politik menyarankan Mas Ega mendingan jangan di DKI 2. Karena di DKI 2 itu pertama kosnya besar dan lawan-lawannya sulit-sulit. Tetapi karena saya masih muda, aku tidak patah semangat. Aku ingin menunjukkan makin banyak calon-calon berkualitas di dapil aku, makin yang bahagia itu bukan aku, tapi masyarakatnya. Karena disuguhi oleh etalase-etalase politik yang bagus-bagus dan memiliki kapabilitas. Tinggal nanti ke depannya kita adu saja visi misi mereka dan apa yang terbaik untuk masyarakat. Karena sekali lagi tujuan aku turun itu bukan untuk menang awalnya. Aku tidak ingin menang, jadi sekarang aku turun nih kalau ibaratku kalah walaupun sedih, tapi melihat masyarakat tersenyum itu sudah cukup mengobati. Tapi ini bener loh, aku pernah ngobrol sama Ega gini, Gak, karena aku tahu kan, Ega udah keluar banyak banget buat masyarakat. Sampai angkanya tuh udah 2 digit. Aku udah kayak, gila Gak, ini lu belum kepilih, lu udah ngelakuin sebaik ini, kalau sampai kagak balik nih semua gimana? Ya ngapa, itu amal buat masyarakat. Aku kayak, wah, karena bedanya orang-orang yang punya privilege atau misalnya mereka public figure, mungkin mereka nggak akan keluar modal sebesar orang yang emang bener-bener pengen mencalonkan diri ya. Karena mereka sudah dikenal. Iya, karena mereka udah dikenal. Kalau kayak Ega kan dia bener-bener dari nol nih. Yes. Makanya aku kayak, waduh gak, dia sampai bikin, apa sih yang kamu bikin kayak mobil-mobil buat masyarakat itu? Jadi aku tuh
buat mobil masyarakat itu ada mobil masyarakat karena sekali lagi masyarakat kan ingin diperhatikan. Masyarakat tuh ingin wakil rakyatnya atau calon wakil rakyat itu peduli sama dia. Setiap turun-turun tuh pasti bilang, "Mas Ega, saya mau minjem mobil dong, pingin kondangan ke sini, pingin nyekar ke sini." Ya udah, makanya aku siapkan berapa belas unit mobil untuk melayani mereka-mereka itu yang ingin memiliki kebutuhan khusus atau seperti dia. Cece butuh Nah. layanan mobilnya? Butuh. Jadi Kan itu- masih ke pasar kan. Itu kita sediakan gratis, itu menunjukkan Will kepada Oh, gratis, nggak bayar Gratis. bensin sama tol kan? nggak ada, semuanya gratis dan langsung ke depan rumah mereka karena itu menunjukkan oh wakil rakyatnya peduli terhadap masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalnya Gila. ada ibu-ibu bilang, "Mas Ega, kok Mas Ega ini kan belum terpilih kayak yang tadi kamu bilang, tapi udah all out banget ya." Karena menurut aku uang yang aku keluarkan atau apa-apa yang sudah aku keluarkan, aku tidak anggap ini sebagai ingin menang, tapi ingin membantu sesama masyarakat. Jadi kalau misalnya emang dengan ridho Allah aku terpilih, amin gitu ya misalnya, ya berarti emang sudah jalannya. Tetapi kalau tidak, aku tidak akan apatis terhadap politik dan aku akan mengkritik diri sendiri untuk membangun lagi gimana caranya untuk membuat program-program yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat gitu. Wow, keren banget ya. Jadi ini bisa dikatakan Ega ini terjun langsung ke masyarakat gitu ya, mengayomi gitu. Sayang terhadap masyarakat gitu kan, karena kan nggak semua tokoh politik kita temukan seperti itu ya. Gitu. Tapi Ega keren. Ega keren. Kira-kira ada nggak sih Gak tokoh inspiratif yang membuat kamu pengen terjun ke dunia politik ya sekarang ini? Setiap orang kan selalu ada someone who look up to-nya Iya. kan? Kalau Panutan gitu. Panutannya sih mungkin ada beberapa, tapi yang mungkin terkenal itu ada Presiden Amerika, itu Abraham Lincoln. Oh, tahu ya. Kenapa dia yang aku kayak pedomani? Karena menurut aku dia suatu tokoh yang hebat. Pertama, dia menghapus perbudakan di Amerika Serikat. Yang tadinya Amerika Serikat itu banyak perbudakan, dengan dia menjadi presiden, dia langsung menghapuskan itu, dan dia orangnya nasionalis banget terhadap cinta banget negara. Ini udah ngomongin negara lain, kayak kita harus tantang Ega buat lakuin sesuatu deh, Ce. Oh Apa iya, ya, Ce? oh iya negara lain nih ya kan. Kita kayaknya mau bermain challenge gitu ya, karena kita akan menguji gitu seberapa tahunya Pak Ega tentang negara-negara yang ada di dunia ini. Oke. Iya kan? Apa tuh? Oh ada apa rahasia iya. dong? Udah ready? Ready dong. Langsung Ega ready? aja. Oke, ini dia challenge-nya. Oke pemirsa, jadi challenge-nya adalah menebak mata uang yang ada di dunia ini. Dari beberapa negara lebih tepatnya, ya kan? Iya. Pak Ega kan kayaknya kelihatan sering banget tur antar negara bersama Elina, ya kan? Terus juga liburan bersama Kak Wilot, ya, ke berbagai macam negara. Kita tes dan kita uji seberapa pengetahuan tentang mata uang. Yes. Oke? Ready? Ready dong. Oke. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama Yang dulu. pertama dulu. Ya kan, mata uang. Bentar pemirsa. Kalau Pak Ega cinta akan negara kita, pasti dia tahu dong mata uang kita apa. Ya kan? Betul. Oke, mata uang negara Indonesia. Rupiah. Rupiah benar? Benar? Benar dong? Benar. Cinta Indonesia berarti. Harus lebih challenging nih kayaknya Iya kalau dong, buat Ya Ega. kan? Oke, mata uang negara Vietnam. Dong. Dong? Dong. Iya dong. Dong. Dong, bener dong? Kedondong. Bener dong Vietnam, ya Ega kan? Ega ya. Pintar loh Pak Ega loh, ya iyalah. Ya kan? Ini dia nih, ya kan? Mata uang negara Filipina. Peso. Betul. Betul. Smart. Oke, mata uang negara Singapura. Singapura dolar. Betul, dolar Singapura. Ya kan? Nah, ada lagi nih Pak. Bonus buat Pak Ega, ya kan? Mata uang negara Malaysia. Ringgit Malaysia. Betul. Hebat lah, emang cocok ya. Cocok menjadi Cocok. dapil, ya kan? Betul. Aduh, Udah hafal. 5 mata uang ini kayaknya nggak cukup buat Pak Ega. Kayaknya harus nambah lagi, ya kan? Tapi tau gak sih, Ega tuh emang punya sedikit kespesialannya dia. Dia gampang mengingat, Oh, pengingatannya kuat keras, banget. kuat. Dia bisa hafal tanggal ulang tahun teman-teman Tuh. tanpa dicatat. Tanggal ulang tahun Kak Wira berapa?
15 Desember. 15 Desember, berarti sebentar lagi dong. Sebentar lagi. Siap-siap kado ya. Mata uang itu aja tuh mata uang yang ada mata ya. uang yang iya, ada minimalnya gitu Iya, ya. Kalau ringgit Bisa juga. kecilnya Iya, kecil. kalau ringgit kan. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, yang penting kan ini Mbak. Ceritanya kita udah challenge nih sama Ega. Tapi Ega tuh datang ke sini hari ini katanya dia juga mau berbagi buat teman-teman IWIL yang nonton. Wow, ternyata ini nyata adanya Pak Ega suka berbagi. Ya kan? Salah satunya Pak Ega mau berbagi giveaway ya. Iya, giveaway ya. Giveaway sekaligus door prize buat kalian semua. Keren. Tapi Cece, Ya. kita tuh nggak mau giveawayan gitu aja, karena kita nggak mau orang jadi nggak ada effort, nggak ada usahanya. Betul. Jadi Ega bakal kasih satu pertanyaan yang nanti akan dijawab sama teman-teman Oke. IWIL di kolom komentar. Teman-teman Mereka si akan IWIL. jawab sebanyak-banyaknya ya. Iya. Nah, tapi itu pertanyaan dari Ega. Terserah Ega mau kasih pertanyaannya apa. Pertanyaannya apa? Mau tentang internasional atau Indonesia? Indonesia Bebas, aja kali mau ya. tentang Ega, mau tentang Indonesia, mau tentang internasional, terserah kamu. Oke. Nah, salah satu hadiahnya pemirsa adalah handphone smartphone tuh. Ya kan? Keren. Tuh. Keren ya kan? Silakan Pak Ega pertanyaannya apa? Pertanyaannya mungkin jelaskan atau menurut kalian ini mendingan perspektifnya jadi semua bisa menang gitu ya. Oke. Jadi nggak ada bener salah. Menurut kalian sahabat Mas Ega itu apa sih gitu? Oke, susah banget tuh jawabannya global banget. Global, jadi semua Tapi bisa nggak menjadi apa-apa. pemenang. Worth it Jadi ya, kalian adanya harus apa? nalar. Gunain otak kalian untuk menjawab Nah, ya. untuk pingin tahu sahabat Mas Ega itu apa, bisa dilihat ada di aplikasi Will. Aplikasi. Oh, oke. Apa nama aplikasinya? Aplikasi sama sahabat Mas Ega juga. Oh. Mas Ega. Bisa di-download di mana, Pak? Play Store. Play Store. Atau kalau yang buat iPhone www.sahabatmasega.com. Oh, oke. Udah dapet contekannya Nah, ya. tuh, silakan Oke. ini. Nah, Ega tuh juga bakal berbagi beberapa hadiah-hadiah lainnya Betul. dari berupa blender, setrikaan, dan peralatan-peralatan makan. Itu semuanya ada. Makanya caranya gampang. Kalian tinggal jangan lupa follow aja sosial medianya Betul. Gusti Ega, Sahabat Mas Ega. Mas Ega, dan juga IWIL. Nanti kita bakal cari Yes. 4 orang beruntung untuk mendapatkan hadiah itu. Betul. Dan jangan lupa selalu support Pak Ega, ya kan? Ya, buat Itu sangat daerah penting Jakarta sekali. Selatan, Itu ya sangat kan? penting sekali karena ini kan sudah tahun-tahun penghujung menuju tahun-tahun pemilu Yes. gitu, ya kan? Iya. Yaudah Cek, kita kan udah challenge, udah bagi-bagi hadiah juga ya Betul. kan. Tapi kayak nggak apa kalau kita nggak selesai nih perbincangan kita hari ini ya Jadi kan. kita kembali ke laptop nih. Yes, let's Oke, go. let's go. Aduh. Sepertinya perbincangan kita ini butuh Iya. energi dan napas yang sangat Aku nggak panjang pernah mikir ya. sebanyak ini nih. Ini kayak Iya. menegangkan ya. Iya Enggak mendengarkan lah, banget santai. karena kan ini sudah penghujung-penghujung tahun menuju tahun yang ditunggu oleh Mas Ega. Kapan Ya sih Kak kan? itu mulai nyaleknya? Maksudnya mulai bulan apa gitu udah ketahuan belum? Nanti kan pemilunya 14 Februari kita mencoblos. Berarti 3 bulan sebelumnya seharusnya sih Oktober tanggal 28 ini sudah masuk masa tahapan pemilu. Kalau nggak salah Bentar ya. lagi dong. Bentar lagi. Iya, pemirsa. November lah, November tuh sudah masuk masa tahapan pemilu. Aduh, Cek. 3 bulan. Februari, Cek. Bayangin dalam waktu 3 bulan kita harus menentukan siapa yang akan kita pilih. Aku pilih Pak Ega. Nah, sekarang ini mendekati udah 3 bulan lagi pemilu Yes. ya kan. Tapi kan kebanyakan masyarakat tuh tahu bahwa tokoh-tokoh politik itu cuma janji nih Iya. katanya. Iya kan? Iya. Nah, kalau Ega menanggapi tentang hal itu gimana nih? Karena masalahnya di mata masyarakat kan Ya. membuat kepercayaan itu susah ya. Benar. Banyak stigma negatif gitu Iya. tentang. Jadi memang benar Will, di setiap aku turun itu pasti masyarakat tanggapannya tuh ini kayaknya caleg janji-janji doang. Pernah nggak ada yang ngomong gitu ke kamu yang kayak nyeplos gitu? Pernah. Jadi kan namanya masyarakat bebas ya mau ngomong apa aja dan aku setiap turun itu aku open komunikasi. Jadi mau mereka ambil mic apa saja silahkan. Dia bilang, ini paling janji-janji doang. Nah, Di roasting sama masyarakat iya, ya. iya. Paling calegnya janji-janji doang. Pertama masih muda. Kedua programnya katanya banyak banget. Aku jawab cuma gini, Bu, mungkin Ibu punya stigma negatif tentang caleg-caleg suka janji-janji doang. Tapi insya Allah aku ini agak berbeda. Karena apa? Sebelum aku menjadi anggota DPR RI, sekarang ini masih calon loh Bu. Saya sudah memiliki aplikasi yang bernama Sahabat Mas Ega. Itu bisa Ibu buka, Ibu cobain semua fiturnya, insya Allah berfungsi semua. Dan dia langsung coba besoknya. Dia coba besoknya, dia pakai mobil masyarakat. Dari Tanah Abang ingin menuju ke Pasar Mestik. Dia tulis, mungkin pikirannya paling ini cuma bohong-bohongan gitu ya. Ternyata mobilnya datang beneran.
Dan dia langsung kayak nangis, wah Pak, ternyata Bapak walaupun masih pakai anggaran sendiri, tapi program-program Bapak tuh bener ya. Karena biasanya cuma berupa janji lisan kan, Nah, jarang yang langsung aksi begini. Jadi kalau aku karena emang masih muda, kenapa aku fokuskan kepada aksi nyata? Karena aku juga sebagai anak muda, misalnya kita sama anak muda ya Will, ngelihat caleg ngomong A, B, C, D, F, G, pasti paling janji-janji doang. Mana bukti nyatanya gitu kan? Tapi kalau aku ngebalik karena aku tahu stigma itu, aku kayak bukti nyata aja, walaupun janji aku cuma 5, yang pertama tadi mobil masyarakat, sembako 50% untuk meringankan mereka, dan sekali lagi itu aku anggap amal, untuk amal ibadah ya, kita ber-CSR atau beramal pada mereka-mereka. Yang ketiga itu ada program di mana aku 7 kali 24 jam siap untuk pelayanan mereka. Jadi mereka mau mengadu apapun, itu aku harus siap. Dan tim relawan sahabat Mas Ega harus siap. Nah sekarang ini relawan sahabat Mas Ega ini sudah ada sekitar 500 orang yang siap membantu masyarakat. Jadi masyarakat misalnya, Pak, saya nggak bisa ngisi A, B, C, D, F, G, ini segala macam, itu kita bantuin. Terus ada juga di bidang infrastruktur, kayak mohon maaf ya, kayak misalnya banyak di wilayah-wilayah itu WC umumnya itu kita bisa bilang dikatakan layak pun tidak. Aku lihat pas turun ke dapil, aku bilang udah kita renovasi secara gratis dari aku sendiri untuk masyarakat. Dan masyarakat bener-bener kayak terbantu dan senang banget. Dia bilang ada satu masyarakat Will, dia ngomong, Pak Ega nggak daripada bantu masyarakat gini, kenapa nggak simpen aja uangnya buat Bapak senang-senang ngapain segala macam? Saya bilang enggak Bu, justru saya di sini ingin meringankan beban-beban ibu-ibu semua. Nggak usah pikirin porsi saya gimana, insya Allah ibu bisa terlayani semua, ibu sejahtera semua, kehidupannya meningkat nih segala macam. Ya kita sama-sama bergandengan tangan. Kalau ibu merasa terbantu, bolehlah dukung saya di DPR RI. Nomor urut 2 gitu. Nomor urut 2 pemirsa. Enak Jangan banget lupa, ya, udah paling atas Til. Aduh udah, aku sih yakin sih. Tapi ngomongin tentang masyarakat nih, ada nggak sih hal-hal yang kayak isu-isu yang bagi kamu paling meresahkan dan pengen banget kamu berantas secepatnya? Bagi Ega? Iya, kalau untuk aku sendiri sih fokusnya pertama di sembako ya. Karena ibu-ibu itu tuh bener-bener kalau kita lihat dia anaknya banyak, punya anaknya banyak, saudaranya banyak yang tinggal serumah. Ya mereka merasa sembako tuh harus murah sih, gitu. Nah makanya sembako kita gimana caranya nanti jika terpilih itu menurunkan harga-harga sembako dan pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Gimana semuanya bisa terlayani dengan baik. Itu yang paling pengen kamu fokusin. Gitu. Kalau Cece apa yang pengen difokusin? Ya cari jodoh lah yang penting ya kan. Dan juga mencari waktu untuk aku memilih nomor 2. Tapi gak, kalau misalnya ngomongin tentang kayak sembako, infrastruktur itu emang hal yang udah pasti akan selalu dijanjikan ya, sama semua calon-calon lain juga sama. Tapi yang membedakan Ega adalah karena Ega juga berasal dari geng anak muda nih, ya kan? Nah kalau ngelihat dari tadi sembako itu kan emang commonly ya, masalah emang selalu ada. Tapi kalau dari isu yang menyangkut tentang anak muda, apa sih yang pengen banget Ega lakukan perubahan tentang hal itu? Kalau untuk anak muda beneran di program digitalisasi UMKM aku, karena benernya sekali lagi benernya banyak dari anak muda kita itu dia buka restoran, buka bisnis segala macam, tapi terkendala di masalah permodalan. Atau financingnya. Nah, gimana caranya nanti jika kita terpilih, kita bisa membuat regulasi di mana semua anak muda yang berusaha ini pinjaman bank itu dipermudah. Karena apa? Karena jika pinjaman itu dipermudah, mereka kan usahanya akan makin banyak. Jika usahanya makin banyak, omsetnya dia makin tinggi. Setelah itu dia langsung membuka lapangan pekerjaan gitu. Berarti kamu pengen membuka lapangan kerja dan membuat anak muda jadi pebisnis dong ya? Iya. Dari usia muda? Iya, karena makin banyak pembisnis, makin negara kita akan makin maju. Betul. Gitu. Setuju. Mantap. Berarti udah tenang nih anak muda ya kan? Iya, sampai kayak pas kemarin kan dapilku tuh sampai luar negeri ya. Jadi dapilku di Jakarta Pusat, Selatan, sama luar negeri. Luar negeri itu seluruh masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Kemarin aku ke Malaysia, Singapura, Hong Kong gitu ya. Itu kalau mereka tuh fokusnya di pengamanan, gimana caranya dia bisa bekerja, kan TKI ya. Pekerja migran kita itu bisa kerja nyaman dan kerja aman di luar negeri. Iya. Karena banyak banget Will kayak agen-agen yang tidak bertanggung jawab, itu datanya mereka nggak lengkap diselundupin ke sana. Nah itu
kan karena itu masyarakat aku juga, dapil kita juga, kita harus melakukan perlindungan kepada mereka-mereka. Pantesan kamu lagi sering keluar negeri juga Iya. ya, ke daerah itu tuh Iya. buat nemuin mereka juga. Buat nemuin mereka, karena ya mereka perlu ditemuin sama wakil rakyatnya. Kita harus perlu bener-bener gimana ke depannya sebelum mereka berangkat itu disiapkan regulasi yang baik di dalam negerinya. Jadi kalau sampai ada bermasalah bukan di negeri orang, tapi di negeri kita gitu. Jadi itu ya. Wow, ini sudah paket lengkap ya, Cek ya. Udah jarang Langsung banget aja. spill the tea, kita ngebahasnya sampai sedalam ini ya, Cek ya, tentang hal-hal yang berbau politik dan masyarakat. Betul. Tapi ini jadi pengetahuan buat kita juga ya, Cek, bahwa ternyata ya emang pada akhirnya semua orang akan harus memilih kan, mempunyai pilihannya masing-masing, dan kita juga tidak akan pernah memaksa teman-teman I Will untuk memilih siapapun. Iya. Cuma memang kita harus pandai-pandai melihat mana yang benar-benar tulus, mana yang enggak, dan mana yang berpotensi untuk kebaikan kita juga. Yes. Ya kan? Oke, Cek, sepertinya ini adalah salah satu yang paling tunggu-tunggu. Nah, ya kan kita akan bermain challenge Yes. kembali, Apa? tapi yang ini agak berbeza, alias berbeda. Kalau ini kita pakai suatu alat yang masih dirahasiakan. Apa itu? Kita dan Pak Ega harus memutarnya dengan hati. Iya. Dan- Jangan kerja terus, gak? Sekali-kali kita main, main. ya kan? Sekali kita main games lah, Pak, Iya, biar iya. agak ada hiburan dikit gitu Iya, ya iya. kan. Setelah dari sini kembali ke masyarakat. Pasti. Ini. Oke, kalau gitu kita akan bermain spin the wheel. Oke teman-teman I Will, sekarang kita akan bermain spin the wheel bersama Pak Ega. Silakan Pak. Jadi puter nih. Jadi ini diputer ya kan, Tar. Kita akan lihat di mana dia akan berhenti. Puter Gitu. sekarang nih. Bentar, Pak. Bentar dulu ya. Napas dulu Oh, kali, iya. Pak. Sapa dulu masyarakat, Iya. Pak. Halo. Sudah ready, Pak? Ega gercep banget ya. Iya kan? Iya, iya. Silakan putar spin the wheel. Tetap tenang ya, Ega tenang banget ya. Biasanya udah pada panik nih ya pas aku simchat. Oh ini ada buka chat ya? Ada dong, Pak. Ada buka DM lagi. Buka galeri di HP. Waduh, ini Galeri di Ya. handphone. Ini kita agak Kita mau slow-slow melihat gitu ya. apakah calon rakyat ini jujur, yang Harus baik. jujur lah kalau Pak Ega mah. Kan? Ada apa ini? Apakah? Oh, oke, kita kasih Dikit, lihat dikit, dulu dikit ya, Pak, deh. ya. Galeri terakhir aja biar orang lihat. Oh. Galeri terakhir. kan dilihat. Iya, galeri sini aja. Galeri terakhir ini nih. Apa sih tuh, Gak? Tadi lagi pengajian sama masyarakat. Ya Waduh, keren. Di mana by the way, Pak? Kalau boleh Tadi tahu? di Cilandak. Oh, di Cilandak. Itu tadi masih jam 9.20 pagi. Halo warga Cilandak. Halo ya nonton warga Cilandak. Jangan lupa pilih nomor 2. Ya. Ternyata Ega punya galeri berisi, coba lihat tuh. Iya. Coba di back, Gak? Hah? Coba di back. Tuh, lihat isinya semuanya Iya masyarakat. masyarakat tuh kayak kemarin. Udah di setting ya ini ya? Udah Enggak, di-setting bener-bener ya? tuh. Beneran. Beneran tuh. Ini yesterday. Jadi tiap hari udah menyapa masyarakat. Ini keren. Hebat juga. Berarti ini adalah salah satu bukti kinerja dari Pak Ega, Iya, ya kalau- kan? kalau tadi Yang cuma- langsung terjun langsung ke Karena masyarakat. biasanya cowok ya, kalau ada aneh-aneh, ini HP yang nggak mau dipegang, apalagi buka galeri HP. Iya, buka gitu. aja. Galeri dikasih lihat aja gitu. Kalau ini silakan dari yang terakhir, yang tengah, yang awal semuanya isinya masyarakat. Iya karena paling nggak apa ya, paling di galeri nggak jauh-jauh, paling turun ke masyarakat, kerjaan, foto liburan bareng-bareng, traveling, udah. Kalau foto turun ke dapil kan paling dapil gua kadang-kadang ada ke masjid, ke musola segala macam karena dari partai Islam kan, dari partai P3 gitu. Waduh, keren sekali. Keren. Baiklah. Tapi Pak Ega, Ya. untuk terakhir kalinya, ya kan di segmen ini, Ya. boleh dong sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, gitu kan, Oh, iya. kenapa harus bersama Pak Ega. Oke. Kenapa menjadi sahabat Mas Ega Betul ya? sekali. Ya, jadi benernya ini pesan-pesan terakhir aja ya. Wish, Jadi jangan terakhir. Oh, iya. Jangan terakhir, di lah, segmen pasti ini, esok ya di di segmen segmen ini. ini, oke. Jadi mungkin banyak caleg yang bagus-bagus, mungkin semua caleg dari partai-partai lain atau partai mana aja tuh bagus-bagus semua. Cuma sekali lagi masyarakat mungkin bisa udah pinter-pinter ya, mana yang bener-bener dirasa melakukan manfaat dan sudah dirasakan manfaatnya. Nah mungkin kalau tim sahabat Mas Ega ini walaupun masih dibilang kategori baru launching segala macem, tapi alhamdulillah kita udah 500 relawan dan kita tiap hari udah turun dan kita juga bener-bener membantu masyarakat memecahkan inti-inti masalah masyarakat. Maupun aku tidak terpilih nanti ke depannya itu udah menjadi ikhlas, tapi jika terpilih akan menjadi jalan tangan yang berbeda. Mungkin gitu aja sih. Oke, kita doakan yang terbaik buat Ega dan Iya, juga iya. buat seluruh
relawan yang juga udah Ya. usaha terus nih sampai Februari. Yes. Ya kan? Iya. Oke, buat teman-teman I Will semuanya terima kasih udah nonton hari ini. Terima kasih. Semoga dapat pembelajaran juga tentang politik itu seperti apa supaya kita jangan buta-buta banget gitu Betul ya. sekali. Dan jangan lupa jangan lupa ya. Jakarta mana Pak? Jakarta DKI 2. DKI Jakarta 2. Iya kan? Jangan lupa. 2. Sampai ketemu lagi.